Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 13 Agustus tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian. Bacaan umum untuk semua zodiak, ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Masih dengan astrologinya sebagai ulasan yang di depan, mencari tema yang jelas. Bulan yang masih berada di Libra menunjukkan bahwa hari ini kita tetap harus menjaga keseimbangan, ya, sense of moderation. Jadi jangan berlebihan. Perhatikan semua pihak, apa kepentingan masing-masing, apa aspek dalam kehidupan kita yang masih kurang diperhatikan. Itu semua hal yang penting untuk kita perhatikan hari ini. Dan karena bulan ini ada di 18 derajat, 19 derajat, hampir 20 derajat, itu dia sekstil dengan matahari yang sudah di 20 ke 21 derajat, 20-40 menit ya, 20 derajat 40 menit. Dan sebelum bulan mencapai titik maksimal sekstil dengan matahari, ya, dan pukul 12 yang itu adalah saatnya ketika bulan menuju sekstil yang perfect dari derajat. Kemudian kita lihat bahwa bulan juga oposisi dengan Chiron di pagi harinya. Chiron ada di 13 derajat, 12 derajat 35 menit di sini, dan bulan sudah hampir masuk 20 derajat. Jadi kalau kita lihat penggambarannya seperti ini, ya, itu menunjukkan bahwa memang ini hari untuk healing. Healing yang tidak mudah. Healing yang kuncinya adalah keseimbangan. Healing yang memperhatikan hal yang biasanya kita abaikan. Dan untuk bisa menarik hati kita supaya kita memperhatikan sesuatu yang kita tidak ingin lihat. Jadi kita udah buang muka terus terhadap satu hal, tapi itu sebenarnya bagian dari diri kita, sehingga mau gak mau kita harus menoleh. Dan kepala ini, wajah ini rasanya berat sekali untuk menoleh ke situ. Maka kita perlu mengambil energi itu dari matahari. Ya, dari matahari. Kita punya kesempatan untuk menjadi berani, merangkul semua pihak yang membutuhkan, bahkan pihak yang mungkin buat kita tuh males banget deh gitu ya. Jadi ada bagian kita juga menolak, tapi mau nggak mau dia bagian dari kehidupan kita. Kita tidak bisa mengabaikan itu yang harus kita lakukan hari ini, ya. Dan karena Venus yang ada di Virgo itu juga trine dengan Pluto, ini menunjukkan kalau memang kita harus mampu memilah-milah perasaan kita, mana yang hanya ego, pride, ya, pride yang tidak produktif. Kenapa? Karena di Virgo tuh termasuk healing ada di situ juga. Di situ ada Venus, ada Merkurius, ada Mars. Itu semua planet personalnya kita berdekatan. Jadi ada perasaan campur aduk di kita, antara kita ingin dihargai, antara kita tidak bisa menerima, ada motivasi yang besar, dan ada juga kemampuan kita untuk berargumen, menjelaskan dengan teliti, dengan detail apa yang terjadi di situasi kita. Dan karena Virgo, ya, Mars, Merkurius dan Venus ada di Virgo, maka ini adalah kesempatan yang baik untuk healing. Dan ini benar-benar titiknya pas ketika bulan oposisi dengan Chiron. Jadi hari ini adalah tentang healing, ya. Kalau saya jadi perlu melihat ke sini terlebih dahulu karena saya sudah mengambil mencari kartu yang jumping. Ini kartu yang jumping, ya. Healing the past. Sepertinya memang itu yang ingin disampaikan pada hari ini. Kita kembali ke Lenormand karena urutannya biasanya kita begitu. Rasanya kalau tidak sesuai urutan ada yang hilang gitu ya. Berantakan rasanya. Oke. Jadi kalau saya melihat dari 3 kartu ini, saya juga agak confused. Ini membaca si tikus ini apa ya? Jadi kayak, ya, jadi barangkali kita sebenarnya udah punya solusi. Kita mampu mengambil kekuatan dari dalam diri kita punya solusi atas masalah tersebut, dan caranya adalah memberi label tikus.
pada masalah tersebut. Which is artinya tikus itu kan yang dibuang ya, yang kita tidak ingin. But somehow kita harus membuka tikus itu. Jadi masalah yang tadinya sudah kita close ya, case close, because we don't like to look at it gitu ya. We have to open it again. Karena di situ kuncinya untuk bisa ada perbaikan. Healing the past adalah sembuh dari masa lalu yang menyakitkan adalah menilik kembali situasi tersebut. You don't like it, no? Yeah, nobody likes it, believe me. Tetapi itu harus dilewati. Nah, yang terjadi adalah change in direction, ya, yang telah lalu. Cleanse and detoxify, clear, ya, clear bahwa memang kita melihat bahwa apapun itu tadi, si tikus itu kan tadinya bukan tikus tuh, filenya dikasih label tikus, itu sebelumnya adalah hati yang berbunga-bunga itu, kemudian menyebalkan, kemudian kita bungkus, kita kasih label tikus, abis itu kita nggak mau lihat lagi, udah lewat. Tapi somehow itu belum selesai, kan tadinya change of direction itu wajah kita udah nggak mau lihat ke file tikus tadi, but somehow we need to cleanse and detoxify. Kalau kita tidak membuka lagi, tidak membuang, tidak membereskan kamar kita berantakan terus. Itu yang harus kita lakukan. Lihat ke keberantakan tersebut, dibersihkan, dikasih sanitizer, whatever itu, tapi nggak bisa dibiarkan terbungkus dan dibengkalaikan di situ, nggak bisa. Dan itu saya bicarakan seolah-olah tas plastik ya, file, bungkusan, enggak, ini termasuk hubungan di dalamnya ya, termasuk hubungan, termasuk koneksi kita dengan seseorang, dengan sesuatu. Mungkin itu termasuk udahlah dulu saya nggak peduli dengan berat badan, yang penting gua oke, bahagia. Itu biasa juga ya. Jadi artinya memang kita perlu mengatakan hal positif kepada orang yang punya masalah dengan berat badan terlalu kurus atau terlalu gemuk. Dan saya tidak sedang judgement ya. Saya melihat semua orang cantik apapun situasi tubuhnya. Jadi nggak ada body shaming. Cuman yang saya lihat, begitu kita mencintai diri kita sendiri dengan tubuh kita yang kelebihan atau kekurangan berat badan tersebut, somehow kayak kita kemudian kayak punya cara celing gitu ya untuk mencari hal yang lebih positif. Tapi awalnya yang lebih penting adalah kalau kita memang kurang beratnya, kita terima dulu, it's okay ya, I look fine with this gitu ya. Tapi perjalanan kemudian cleanse and detoxify-nya berjalan. Tapi mulainya adalah kita menerima dulu. Kenapa saya ngomong itu saya juga tidak tahu kenapa, tapi sepertinya memang ada hal yang bermasalah buat kita. Tadi saya contohkan dengan kelebihan atau kekurangan berat badan, but somehow kita kayak clean and detoxify-nya itu adalah kita kemudian melakukan sesuatu terhadap situasi tersebut, tapi bukan karena kita ketakutan, terancam ini, tapi karena kita mencintai diri kita dan kita ingin sehat. Itu poinnya, adalah kita ingin sehat. Kita tidak ingin membawa sesuatu yang buruk di badan kita. Dan ini adalah hubungan kita dengan apapun masalah tersebut. Jadi kalau tadi saya contohnya adalah berat badan, ya, kekurangan atau kelebihan, ini adalah hubungan saya dengan berat badan saya. Kalau tadinya saya nggak suka lihat timbangan karena saya musuhan dengan timbangan, karena saya nggak suka dengan berat badan saya lebih atau kurang, maka sekarang saya sudah bisa menerima badan saya adalah badan saya, yang penting saya sehat. Dan kalau memang saya punya idealisme untuk mencapai berat badan ideal, saya akan mengupayakan. Begitu hubungan saya baik dengan tubuh saya, dengan berat badan saya, maka saya melakukan upaya untuk menjadikan tubuh badan saya ideal. Itu adalah sesuatu yang menyenangkan, fun, bukan karena satu tekanan. Dan saya tidak membiarkan diri saya mati kelaparan, saya tidak akan membiarkan diri saya makan yang gak jelas, sampah gitu, supaya bentuk saya tertentu, misalnya seperti itu. Tapi saya menghitung semua asupan makanan saya, karena saya punya hubungan yang baik dengan berat badan saya. Itu contohnya. Mungkin terlalu absurd, tapi
Itulah memang contohnya begitu. Somehow, I'm sorry. Oke, di sini ada Queen of Wands, ada Knight of Cups. Kita lihat, dan ini sarannya King of Pentacles terbalik. I wonder why. Independent, confident, iya. Jadi kalau kembali tadi, saya kembali ke contoh tentang berat badan ya. Badan saya, bentuk badan saya, itu kan adalah tentang saya. Walaupun orang bicara tentang apapun terhadap tubuh saya tetap memilikinya. Dan refleksi saya ketika saya bangga dengan bentuk tubuh saya, itu biasanya orang tidak lagi melihat saya sebagai berat badan saya. Jadi teman-teman sering lihat kan kalau teman kita yang kebetulan chubby atau teman kita yang super slim gitu ya, super slim, tapi dia kayak nggak punya masalah, dia pakai baju cuek aja tuh dalam arti positif ya, bahwa dia percaya diri dengan semua pembawaan dirinya, nggak mau gini nanti saya kelihatan itu, nggak gitu, dia tetap aja yang muncul kemudian, yang menjadi sinar yang dipancarkan oleh orang tersebut itu bukan kurus atau gemuknya, tetapi orangnya dengan pribadinya yang menyenangkan, yang confident. Itu yang saya lihat ya. Itu situasinya seperti itu, dan kita sekarang udah berada di situ. Kita confident no matter what. Nah, challenge-nya adalah seolah-olah kondisi itu akan selama-lamanya begitu. Pernah lihat banyak di sosial media yang tadinya beratnya berapa jadi berapa, yang itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa itu semua adalah hal yang bisa diubah kalau yang bersangkutan mau ya. Tapi memang advice-nya adalah kita harus mengerjakannya dengan sepenuh hati. Oke, itu jawabannya. Kita mengerjakannya dengan kebulatan, tekad yang bulat ya, sehingga kita suka dengan hasilnya, tapi kita mengupayakan. Mungkin tadi saya mengatakan, aku tidak akan membiarkan diriku kelaparan. Iya, memang, tapi saya punya tekad bulat untuk katakanlah mengurangi berat badan. Caranya adalah saya belajar bagaimana cara mengurangi berat badan, misalnya dengan belajar tentang metabolisme tubuh, hormon di tubuh kita. Kemudian yang laki-laki mungkin belajar tentang asupan gizi lain yang memungkinkan teman-teman laki-laki ingin membentuk misalnya six pack gitu ya, who knows ya. Dan ini kan sekarang kayaknya zamannya semua orang seperti ingin melihat ke tubuh ya, mempercantik diri, menggantengkan diri, karena itu sebenarnya satu kata ya. Apapun itu sepertinya penting sekarang. Somehow kalau itu memang menjadi penting, dan ini mungkin periode kehidupan dimana kita kayak kembali ke diri kita, itu dimulai dari fisik kita. Let's do it. Nggak ada yang perlu kita jadikan malu gitu. Jangan malu. Iya, dan umur berapa aja, saya nggak ngomongin umur, sampai umur berapa aja, kesehatan tubuh, keindahan tubuh, kecantikan, ketampanan itu nggak ada batas umur, nggak ada. For your information, no, tidak ada warna kulit, tidak ada usia, laki perempuan. Fear can exist only when you have forgotten your essence, love. For love is all you are. Ya, jadi kita takut menjadi ini, dan kepercayaan diri kita hilang karena kita takut orang akan menilai kita. Kita ambil tadi energinya teman-teman yang begitu percaya diri, it doesn't matter orang mau ngomong apa tentang baju yang digunakan, selama dia mengekspresikan dirinya dan yang dimunculkan adalah kepercayaan diri, keceriaannya, menjadi diri apa adanya. Orang tidak lagi mempermasalahkan how they look, kecuali haters. Saya yakin teman-teman bukan termasuk haters. Oke? Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.